Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Setionugroho, NIM 14014180036 dari Rabel A. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang mata kuliah psikologi pendidikan, dan materi yang saya ambil salah satunya adalah perkembangan sosial dan moral pada anak SD. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang perkembangan sosial anak SD, bertitik pada perkembangan intelektual dan psikososial siswa sekolah dasar. Hal ini menunjukkan bahwa mereka mempunyai karakteristik sendiri, di mana dalam proses berpikirnya, mereka belum dapat dipisahkan dari dunia konkret atau hal-hal faktual. Sedangkan perkembangan psikososial anak usia sekolah dasar masih berinjak pada prinsip yang sama, di mana mereka tidak dapat dipisahkan dari hal-hal yang dapat diamati, karena mereka sudah dihadapkan pada dunia pengetahuan. Pada usia ini, mereka mau masuk sekolah umum. Proses belajar mereka tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, karena mereka sudah dikenalkan dalam kehidupan yang nyata di dalam lingkungan masyarakat. Nasution 1992 mengatakan bahwa masa kelas tinggi sekolah dasar mempunyai beberapa sifat khas seperti berikut. 1. Adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret. 2. Amat realistik, ingin tahu dan ingin belajar. Yang ketiga, menjelang akhir masa ini telah ada minat terhadap hal-hal dan mata pelajaran khusus. Yang keempat, pada umumnya anak menghadap tugas-tugasnya dengan bebas dan berusaha menyelesaikan sendiri. Nah, anak usia sekolah dasar adalah anak yang sedang mengalami pertumbuhan, baik pertumbuhan intelektual, emosional maupun pertumbuhan badaniah, di mana kecepatan pertumbuhan anak pada masing-masing aspek tersebut tidak sama, sehingga terjadi berbagai variasi tingkat pertumbuhan dari ketiga aspek tersebut. Faktor-faktor yang menimbulkan adanya perbedaan individual pada anak-anak sekolah dasar walaupun mereka dalam usia yang sama. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak yang pertama yaitu ada keluarga, kematangan, status sosial ekonomi, pendidikan, kapasitas mental, emosi, dan intelijensi. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan didik adalah yaitu faktor teman sebaya, keragaman budaya, media massa, dan yang lainnya. Nah, faktor pendukung perkembangan sosialnya yaitu terpenuhi kebutuhan gizi pada anak, peran aktif orang tua, lingkungan yang merangsang semua aspek perkembangan anak, peran aktif anak, dan pendidikan orang tua. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan moral pada anak usia SD. Dalam perkembangan moral pada anak usia SD, anak harus belajar mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian, ia juga harus tahu alasan mengapa sesuatu dianggap benar, sementara yang lain tidak. Dengan demikian, anak perlu dilibatkan dalam aktivitas kelompok, tetapi yang terpenting tetap perlu mengembangkan harapan, melakukan mana yang baik dan mana yang buruk. Harlock mengemukakan bahwa dalam perkembangan moral ada 4 elemen yang harus diketahui, yaitu peran hukum, kebiasaan, tata krama, dan aturan dalam perkembangan moral. Ketika masa anak-anak tidak terlalu dituntut untuk tunduk pada hukum dan kebiasaan. Setelah memasuki usia sekolah, sedikit demi sedikit anak mulai diajarkan hukum yang berlaku di lingkungannya. Yang kedua, peran kata hati dalam perkembangan moral. Kata hati merupakan kontrol internal dalam diri terhadap tingkah laku seseorang. Oleh karena itu, anak harus menggunakan kata hatinya sebagai kontrol terhadap tingkah lakunya. Yang ketiga, peran rasa bersalah dan malu dalam perkembangan moral. Ausubel mengemukakan bahwa rasa bersalah merupakan mekanisme psikologis yang penting di mana perilaku seseorang menjadi sesuatu dalam kebudayaannya. Yang keempat, peran interaksi sosial dalam perkembangan moral. Interaksi sosial pertama yang dialami anak SD adalah melalui kehidupan di lingkungan keluarganya. Semakin meningkatnya interaksi dengan kelompok, maka pengaruh kelompok juga semakin besar. Jika ada perbedaan di antara keduanya, maka anak lebih menerima standar yang ditetapkan oleh kelompoknya.
Nah, jadi perkembangan moral dan perkembangan sosial anak itu saling berkaitan, di mana perkembangan sosial yaitu perkembangan anak yang diterima dalam lingkungan sosialnya seperti keluarga, sekolah maupun eh, masyarakat. Nah, di situ dalam lingkungan sosialnya terdapat eh, perkembangan moral atau moral-moral aturan atau hukum yang tersirat di sana yang harus dipatuhi. Jadi, perkembangan moral dan sosial anak itu saling berkaitan dan saling berhubungan. Terima kasih, semoga bermanfaat.